Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Naurul Muna, NIM 1263111202029. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi dari Mbak Munawwaratul Muna, yaitu bab 11 tentang pengelompokan data dan analisis data. Menyiapkan data. Pengelolaan data adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Pada penelitian kuantitatif, pengelolaan data secara umum dilaksanakan dengan melalui tahap awal memeriksa atau editing, proses pemberian, proses pembeberan atau tabulating. Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. Proses editing yang paling baik adalah dengan teknik silang, yaitu seseorang peneliti atau field worker memeriksa hasil pengumpulan data penelitian lain, dan sebaliknya pada suatu kegiatan penelitian tertentu. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian telah terjawab. Kemudian, memeriksa satu persatu lembaran instrumen pengumpulan data. Kemudian, memeriksa poin-poin serta jawaban yang tersedia. Apabila editing terpaksa dilakukan secara terpisah, maka sebaliknya peneliti memiliki daftar koreksi yang dapat mempermudah pencarian instrumen yang harus mendapat pemeriksaan ulang. Jika ada kejanggalan-kejanggalan pada tahap editing yang sangat mengganggu pada instrumen dan data yang diperoleh, maka peneliti atau field worker yang bersangkutan harus melakukan tindakan 1. Kembali ke lapangan untuk menemui sumber data yang bersangkutan. Yang kedua, menyisihkan instrumen tersebut sebagai instrumen yang tak terpakai atau rusak. Dan yang ketiga, melakukan cek silang atau berkonsultasi dengan peneliti lain untuk mengecek kebenaran data yang terkumpul. Pada akhir editing, peneliti harus mempertanyakan kembali beberapa hal. Contohnya seperti apakah data yang diperlukan sudah betul-betul lengkap dan jelas untuk dimengerti dan difahami. Apakah data yang satu dengan yang lainnya sudah konsisten, seragam, dan memiliki respon yang sesuai. Kalau pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas telah terjawab, barulah beralih ke pekerjaan yang lainnya. Pengkodean. Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahapan coding. Pengkodean ini menggunakan dua cara, yaitu pengkodean frekuensi dan pengodean lambang. Pengkodean frekuensi digunakan apabila jawaban pada poin tertentu memiliki bobot atau arti frekuensi tertentu. Sedangkan pengkodean lambang digunakan pada poin yang tidak memiliki beban tertentu. Tabulasi adalah bagian terakhir dari pengolahan data. Tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Ada beberapa jenis tabel yang bisa dipakai dalam penelitian sosial, yaitu tabel data dan tabel kerja. Tabel data adalah tabel yang dipakai untuk mendeskripsikan data sebagai memudahkan peneliti untuk memahami struktur dari sebuah data. Sedangkan tabel kerja adalah tabel yang dipakai untuk menganalisis data yang tertuang dalam tabel data. Konfigurasi bentuk tabel dapat saja direkayasa oleh peneliti sendiri. Tetapi bahwa setiap tabel harus memuat bagian-bagian, antara lain yang pertama identitas tabel, yang kedua kepala tabel, dan yang ketiga adalah badan tabel, dan yang keempat adalah total tabel.
Identitas tabel adalah terdiri dari nomor tabel dan judul tabel. Identitas inilah yang membedakan antara tabel satu dengan lainnya. Biasanya, judul tabel ini ditulis di atas tabel, tetapi juga tidak dapat disalahkan kalau diletakkan di bawah tabel. Yang kedua ada kepala tabel. Kepala tabel adalah muka dari suatu tabel. Kepala tabel kadangkala hanya terdiri dari satu muka, tetapi ada juga yang terdiri atas dua muka, yaitu menempati kolom bagian atas dan bagian samping. Yang ketiga ada badan tabel. Badan tabel sebenarnya adalah isi tabel itu sendiri, yaitu yang memuat data yang ingin disajikan di dalam tabel. Badan tabel inilah yang menjadi eksistensi dari suatu tabel yang disajikan. Dan yang terakhir adalah total tabel. Total tabel juga bagian kumulatif dari suatu tabel. Bagian inilah yang mempermudah kesimpulan dan pengolahan data. Oleh karena itu, total tabel menjadi unsur penting dalam setiap penyajian tabel. Bab 12 yaitu statistik untuk pengolahan hasil penelitian. Mengelola dan menganalisis data pengolahan data statistik pada dasarnya adalah proses pemberian kode atau identitas terhadap penelitian melalui angka-angka, di mana sebelumnya data tersebut belum sepenuhnya berarti apa-apa. Ada dua model pengelolaan data analisis statistik untuk penelitian sosial ini, baik untuk ekonomi, kebijakan publik, komunikasi, dan sebagainya, yaitu pengelolaan data dengan menggunakan statistik deskriptif serta pengelolaan data dengan menggunakan statistik inferensial. Pengelolaan hasil penelitian dengan statistik deskriptif digunakan pada penelitian kuantitatif yang bertujuan hanya menggambarkan keadaan apa adanya tanpa melihat hubungan yang ada. Sedangkan pengelolaan data penelitian statistik inferensial digunakan pada penelitian eksplanasi yang bertujuan tidak sengaja mendeskripsikan keadaan gejala sosial yang tampak, tetapi lebih jauh lagi ingin melihat hubungan-hubungan kausalitas antara gejala-gejala tersebut. Statistik deskriptif meliputi 1. Distribusi frekuensi. Untuk mengetahui bagaimana distribusi frekuensi pada suatu peneliti dapat menganalisis data penelitiannya dengan menggunakan teknik ini. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut, kemudian dipresentasikan. Untuk lebih jelasnya, dapat juga data distribusi frekuensi tersebut dideskripsikan dengan menggunakan grafik. Biasanya, deskripsi distribusi frekuensi bisa melalui grafik, dibuat dalam bentuk histogram, poligon, ogive, dan serabi. Yang kedua ada tendensi sentral, yaitu untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam bentuk sebuah nilai bilangan yang merupakan ciri khas dari bilangan tersebut. Peneliti dapat menggunakan teknik kecenderungan memusat atau bisa disebut dengan tendensi sentral. Ada 3 ukuran tendensi sentral yang biasanya dipakai dalam penelitian sosial, yaitu rata-rata, median, dan modus. Yang ketiga ada distribusi kuartil dan cacil dan persentil. Kuartil antara lain teknik distribusi data yang dianggap representatif dan sering digunakan dalam analisis penelitian sosial. Desil dan persentil.
Dasil dan persentil memiliki persamaan dengan median kuartil, sebagaimana sudah kita jelaskan di atas. Namun, apabila median mendistribusi frekuensi menjadi 2, sedangkan kuartil bisa menjadi 4, maka dacil membagi 10. 4, yaitu rata-rata defisiasi. Rata-rata defisiasi adalah alat statistik yang digunakan untuk menganalisis variabilitas suatu gejala dengan menghitung rata-rata dari defisiasi yang terjadi dalam suatu distribusi dengan mengambil nilai-nilai yang positif. Yang kelima ada standar defisiasi dan rata-rata defisiasi. Standar defisiasi adalah alat statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan variabilitas dalam suatu distribusi maupun variabilitas beberapa distribusi. Dasar pemikiran dalam standar defisiasi dalam menghitung variabilitas ada tanda-tanda positif atau negatif, tidak boleh dihilangkan. Teknik statistik inferensial meliputi 1. Teori probabilitas. Teori probabilitas berawal dari asumsi adanya kesamaan keberaturan pada ilmu-ilmu alam yang juga terdapat dalam ilmu-ilmu sosial. 2. Taraf signifikan dan taraf kepercayaan. Taraf signifikan adalah kesediaan peneliti secara maksimal mengambil resiko kesalahan dalam menguji hipotesis. Yang ketiga ada nilai koefisien korelasi. Istilah korelasi dikenal sebagai nilai hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel yang diteliti. 4. Pengentasan hipotesis. Pengentasan hipotesis penelitian terdiri dari 2 hipotesis tentang perbedaan dan hipotesis tentang korelasi. Pengentasan hipotesis perbedaan terdiri dari hipotesis frekuensi atau jumlah dan hipotesis tentang perbedaan sifat dan kemampuan. 5. Penggunaan rumus-rumus statistik inferensial dalam pengujian hipotesis terdiri dari hipotesis pembedaan, yaitu terjadi dari hipotesis perbedaan sifat dan kemampuan, serta hipotesis perbedaan jumlah atau frekuensi dan hipotesis korelasi. Teknik uji regresi dan uji jalur atau path analysis. Analisis regresi adalah analisis persamaan garis yang diperoleh berdasarkan perhitungan-perhitungan statistika. Pada umumnya disebut model. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan sebuah variabel mempengaruhi variabel lain dalam statistik, kita kenal berbagai ragam analisis regresi seperti regresi linier, regresi polinomial, dan regresi kubik. Namun, secara umum, analisis regresi yang paling populer dalam ilmu sosial adalah analisis regresi linier dan analisis multiregresi. Selain itu juga, untuk mengetahui bagaimana peran antara dalam analisis regresi, maka dapat pula diuji dengan path analysis. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mbak Siti Nur Alfida.